وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Walhamdulillahi alladhi jama'na fi hadzal majma'il karim fi hadzal munassabatil 'azima. Jama'ana Allahu wa iyyakum bin nabiyyina وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم صيامنا وقيامنا وعباداتنا وكل وأنتم بخير من العائدين والفاعلين. Mohon maaf lahir dan batin. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang memuliakan hamba-hambanya di dalam keluhuran takwa, yang menghinakan hamba-hambanya di dalam jalan kehinaan maksiat. Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta langit, dunia dan akhirat, sang maha memiliki hamba-hambanya. Diciptakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang terlihat maupun hamba yang tak terlihat. Hamba yang terlihat dijadikan oleh Allah al-insan manusia. Hamba yang tak terlihat diciptakan Allah al-malaika wal jin ahlul ibadah. Keseluruhan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beruntunglah aku dan kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap maksiat tak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan dinanti dan dinanti taubat setiap hamba dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah yang mampu mengumpulkan kebahagiaan dan kehinaan di alam dunia ini. Allah kumpulkan kebahagiaan berupa kekayaan, berupa ketentraman di alam dunia ini. Dan Allah kumpulkan pula tangisan kesedihan di alam dunia ini. Allah pisahkan keseluruhannya itu di alam akhirat. Dan Allah ciptakan kebahagiaan dan ketentraman abadi di surganya. Dan Allah pisahkan kehinaan abadi dan kesengsaraan abadi di nerakanya.
Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala, Tuhanku dan Tuhan kalian, yang menciptakan cahaya dan yang menciptakan kegelapan, diciptakan cahaya dunia ini dan dipisahkan cahaya dunia ini dengan datangnya kegelapan kematian. Rabbul Alamin, Tuhanku dan Tuhan kalian, Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan teramat mengasihi hamba yang mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah yang maha menggerakkan hamba dari jalan-jalan menuju tangga-tangga keluhuran, sehingga berpijarlah cahaya tersebut dengan cahaya takwa, dikenali oleh malaikat seseorang yang bertakwa kepada Allah dan seorang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun beruntung kita pada malam hari ini Allah memilih kita di dalam perkumpulan ini. Perkumpulan ini tak akan terjadi di masa mendatang, tak akan pernah terulang lagi di masa yang akan datang, karena umur milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita yang duduk pada kesempatan malam hari ini adalah takdir ilahi, dan keinginan kita mendatangi tempat ini berkat kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala teramat sayang dan mencintai Nabi Muhammad. Maka seseorang yang terikat dengan kecintaan kepada Rasulullah, maka ia akan menjadi kekasih yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adanya ikatan silaturahmi ini, adanya ikatan halal bihalal ini tiada lain adalah mengikuti jejak langkah Sayyidina Muhammad. Terpecah belah golongan, terpecah belah pemahaman, karena tidak ada kecintaan di hatinya, cinta yang tulus zahir dan batinnya kepada Sayyidina Muhammad. Kita ketahui di bulan suci Ramadan terjadi pengeboman di wilayah Solo, dan terjadi pula pengeboman di kota Madinah Al-Munawwarah, yang mana pemahaman itu tiada lain di luar dari pemahaman Sayyidina Muhammad. Pemahaman yang indah nabawi, pemahaman budi pekerti Nabi adalah menenteramkan ummah, berkasih sayang terhadap sesama. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah seorang yang sangat santun budi pekertinya. Kita ketahui beliau memiliki menantu yang mana bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Menantu Nabi ini adalah juga saudara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau menjadi khalifah keempat khulafair rasyidin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu dicaci, dihina di hadapan anak-anaknya Sayyidina Hasan wal Husain, beliau tidak membalas, padahal yang mencaci beliau orang yang non-muslim. Ini didikan Sayyidina Muhammad. Sehingga Sayyidina Hasan wal Husain bertanya kepada ayahandanya, "Wahai ayahandaku, mengapa kau diam saja ketika kau dicaci, ketika kau dihina, wahai ayahandaku? Apakah kau tak mau membalasnya? Wahai putraku, kakekmu tidak pernah mendidik kami mencaci dibalas dengan cacian." Ini budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika seseorang mengikuti jejak langkah Nabawi, maka hatinya diliputi kesejukan, ketentraman, kebahagiaan. Tak lain ia akan mencahayai kampungnya dengan cahaya akhlakul karimah, dengan cahaya kasih sayang,
tak mau membenci satu dengan yang lainnya, melainkan mau saling mengikat satu dengan yang lainnya dengan jalinan silaturahmi jasmaniyah wa ruhaniyah. Ikatan jasmani mampu terputus dengan datangnya perceraian atau dengan datangnya kematian, namun silaturahmi ruhani mampu mengikat seseorang di alam dunia sampai ke alam akhirat. Fahuwa silaturahimul mahabbah. Ini yang dikatakan silaturahmi dengan cinta, didikan Nabi Muhammad. Seorang yang mencintai ayah bundanya, ia datangi sungkem datang ke rumah orang tuanya di saat hidupnya, ya silaturahmi jasmaniyah. Dan ketika ayah bundanya telah wafat, ia ziarahi, ia datangi dan ia mendoakan ayah bundanya. Ia bersilaturahmi ruhaniyah dan insyaallah di akhirat bersama yang ia cintai. Al-mar'u ma'a man ahab, rahul Imam Bukhari. Seorang kan dikumpulkan bersama seseorang yang ia cintai sewaktu hidup di dunia, maka jalinlah silaturahmi jasmaniyah dan ruhaniyah agar ketika kita wafat kelak di akhirat kita akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Siapa penggagas silaturahmi jasmaniyah wa ruhaniyah? Sayyidina Muhammad. Karena di dalam hadis Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, al-arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, fama tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh manusia akan berkumpul di hadapan Allah ketika ia saling mencintai dan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Ketika ia saling membenci di waktu hidup di dunia, maka ikhtalaf, berpisah satu dengan yang lainnya. Sedangkan kita fahami dan kita ketahui, ketika tubuh kita, kelingking kita terbakar dengan api dunia, tidak sanggup rasanya kita menahan dari bakaran api tersebut. Bagaimana ketika tubuh kita dibakar dengan bakaran narul jahannam? Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini adalah tuntunan terluhur umat Sayyidina Muhammad. Maka ketika kita halal bihalal, menghalalkan kesalahan orang lain, yakni memaafkan kesalahan saudara-saudari kita, tetangga-tetangga kita, maafkanlah zahir dan batinnya. Berapa banyak seorang yang silaturahmi, yang berlebaran hanya zahirnya saja ketika Idul Fitri saling memaafkan, namun ketika sudah berlalu 1 minggu atau 1 bulan saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Karena yang ia maafkan adalah zahirnya, karena yang ia maafkan adalah jasmaninya. Namun ketika yang ia maafkan adalah jasmani dan ruhaninya, maka tumbuh kasih sayang itu sehingga tumbuh kecintaan dan saling mendoakan. Ini tuntunan budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 67 ayat 67, al-akhilla yawma idin ba'dun adu illa al-muttaqin. Setiap sahabat, setiap teman-teman nanti di hari kiamat akan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, illal muttaqin, kecuali seorang yang bertakwa kepada Allah. Yang jadi pertanyaan di diri kita, sudahkah kita mempunyai sahabat atau teman menuju ketakwaan kepada Allah? Teman yang mengajak ke mal banyak, teman yang mengajak kondangan banyak, namun teman yang mengajak ke masjid, namun teman yang mengajak untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran dan hadis Nabawi Jalil, sungguh sangat teramat sedikit sekali. Kalian sering tertawa di alam dunia ini, padahal kain kafan kalian sedang ditenun dan kuburan kalian memanggil-manggil kalian. Fulan bin Fulan dikit sekali umurnya di dunia dan ia akan wafat, namun masih saja tertawa terbahak-bahak, jarang menangis akan dosa, jarang memahami akan singkatnya hidup di alam dunia. Ini gambaran untuk kaum muslimin wal muslimah di alam dunia ini. Ketika kita memiliki sahabat,
menuju ketakwaan kepada Allah, datangilah, ikatlah silaturahmi itu dengan baik. Ketika ada sahabat yang membenci kita, jangan kita hinakannya, doakan dia, jalin silaturahmi ruhaniyah dengannya. Bisakah kita silaturahmi ruhaniyah namun tidak silaturahmi jasmaniyah? Na'am, mawjud, bisa. Karena kita sudah memohon maaf kepada fulan bin fulan, namun fulan bin fulan tak kunjung memaafkan kita. Bagaimana caranya? Doakan ia dengan silaturahmi rohaniyah. Ruh kita bersilaturahmi padanya, bisa. Di dalam kisah ada seorang waliullah yang mana namanya terkenal di langit namun tak terkenal di bumi. Mahuwa, siapakah itu? Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Seorang yang mencintai Nabi yang belum langsung bertatapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat mencintai Nabi, sangat merindui Nabi. Ketika peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam patah. Bahkan di kota Taif ketika beliau berdakwah dilempari kotoran onta oleh kafir Quraisy, beliau tetap saja dalam ketabahan dan kesabarannya. Ketika gigi geraham beliau patah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menengadah tangannya. Gigi beliau patah dan patahannya dipegang di telapak tangan beliau. Beliau mengapa tak membiarkan darah Rasul sallallahu alaihi wasallam terjatuh ke bumi? Rasul malah menadangi darah tersebut karena Rasulullah khawatir ketika darah beliau jatuh ke tanah, Allah tidak ridha sehingga azab akan diturunkan oleh Allah ke negeri Taif, ke penduduk Taif diratakan oleh Allah. Bahkan malam Jibril alaihi salatu wassalam turun, wahai Rasulullah, aku menunggu perintah darimu, aku menunggu perintah darimu, aku diizinkan oleh Allah untuk mengikuti apa yang kau sarankan, apa yang kau perintahkan. Andai kata kau menyuruhku untuk mengangkat gunung agar meratakan seluruh penduduk Taif, maka akan aku angkat gunung dan aku luluh lantahkan ahlu penduduk Taif. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan santun dan kasih sayangnya, beliau mengatakan, jangan wahai Jibril, mungkin nanti ada keturunannya yang akan beriman kepada Allah. Susah wahai Rasul, tidak mungkin. Bisa wahai Jibril. Bayangkan kesabaran Sayyidina Muhammad. Dan ketika patah gigi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyid Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, seorang waliullah, seorang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar kabar bahwa gigi Rasul patah, maka beliau mematahkan giginya sendiri, ingin merasakan apa yang dirasakan oleh kekasihnya Nabi Muhammad. Adakah kecintaan kita lebih mendalam kepada Rasulullah? Padahal nanti di hari kiamat, padahal nanti di padang mahsyar, tidak ada satu orang pun yang berani menatap kita, yang berani menolong kita, yang berani berhujjah di hadapan Allah, illa Sayyidina Muhammad, kecuali Nabi Muhammad. Kita datangi Nabi Ibrahim, kita datangi Nabi Isa, kita datangi Nabi Musa, kita datangi seluruh nabi-nabi. Mereka tidak mampu, mereka tidak pernah mampu menolong kita. Seluruh nabi tidak mampu menolong kita umat akhir zaman. Bahkan umatnya sendiri pun mereka tidak mampu menolongnya. Nafsi nafsi, nafsi nafsi, wa idhab li ghairi, idhab li ghairi, nafsi nafsi, masing-masing saja pergilah kalian menjauh dariku, ucap para nabi. Namun Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mulia, seorang nabi yang santun, seorang nabi yang sering menangis demi umatnya, demi umat akhir zaman yang sering banyak bermaksiat kepada Allah. Mata kita penuh dengan dosa, mata kita penuh dengan maksiat.
lisan kita penuh dengan noda dosa, hati kita penuh dengan kebusukan-kebusukan dosa, langkah kaki kita sering menuju tempat yang dilarang oleh Allah. Namun Allah tidak langsung menurunkan azab. Innallaha ghafurur rahim. Ayat ini turun untuk umat Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun untuk umat akhir zaman. Kita ketahui, kita fahami, di majlis-majlis taklim sering dikhabarkan, sering dipelajari bahwa umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kaum Nabi Musa yang menghinakan dakwah Nabi Musa ditenggelamkan oleh Allah di Bahrul Ahmar. Kita ketahui kaum Nabi Lut, kaum Sodom diratakan oleh Allah. Kita ketahui kaum Samud pun dihancurkan oleh Allah. Namun kita umat Nabi, mengapa tidak dipunahkan oleh Allah? Karena kita umat Nabi Muhammad, dan Allah sangat memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga apa? Namanya dikaitkan dengan nama Sayyidina Muhammad. Mengapa Rasulullah memiliki syafaatul uzma? Kita bertanya, terus bertanya dan terus bertanya. Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang memiliki surga dan neraka. Namun mengapa seorang yang masuk ke dalam surga mesti mendapat syafaat Nabi Muhammad, mesti mendapat pertolongan Nabi Muhammad, ketika seluruh Nabi tidak ada yang mampu menolong? Di dalam riwayat Sahih Al-Imam Bukhari, umat akhir zaman menjumpai Rasul, menangis di hadapan Rasul, dan Rasul bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana sayyidi waladi Adam, riwayat Sahih Al-Imam Bukhari, atau di dalam riwayat Sahih Al-Imam Muslim, ana laha, aku kan menolong kalian, aku yang akan mensyafaati kalian di hadapan Allah. Ini keindahan budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayah bunda kita tak mampu menolong kita. Manusia yang sangat cinta di alam dunia kita tak mampu menolong kita. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bisa mensyafaati kita. Maka oleh sebab itulah, dekati sahabat-sahabat, teman-teman yang mampu mengajak kita mencintai budi pekerti Nabi, sehingga kita diridhai oleh Allah dan sampai ke derajat ma'rifah, mengenal Allah dan dicintai oleh Allah. Tiada mungkin seorang dicintai oleh Allah apabila ia tidak mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu indah budi pekerti Nabi, sehingga persahabatan yang fenomenal, sehingga persahabatan yang dibukukan di dalam catatan-catatan ulama-ulama dunia, persahabatan dunia dan akhirat, persahabatan di alam dunia sampai ke surga. Dan yang pertama kali menduduki surga seorang sahabat adalah sahabatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adakah temanmu yang sering mengajakmu ke tempat yang mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulullah? Kalau belum ada, carilah teman semacam ini. Kalau belum ada, betapa banyak kita memiliki teman-teman dunia, namun sedikit sekali kita memiliki teman-teman yang mampu mengingatkan akhirat kita. Padahal dunia sementara, akhirat abadi selama-lamanya. Hikayah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Coba kita lihat perdalam hikayat Sayyidina Abu Bakar Siddiq ibn Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ibn Abi Quhafah radhiyallahu anhu adalah sahabat pertama yang membenarkan kenabian Sayyidina Muhammad. Maka beliau digelari As-Siddiq, putra Abu Quhafah radhiyallahu anhu yang diridai oleh Allah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan, andai kata seluruh pahala manusia yang ada di muka bumi ini ditimbang dengan pahala Abu Bakar wa Umar, niscaya tidak ada yang sanggup menandingi dan menyainginya. Karena begitu dalamnya kecintaannya kepada Nabi Muhammad, karena begitu dekatnya ikatan persahabatan kepada yang dia cintai, Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam fil yaum al-itsnin, di hari Senin setelah kewafatan yang mulia Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Di hari Senin Sayyidina Abu Bakar Siddiq bin Nabi Quhafah radhiyallahu anhu dalam keadaan sakit, dan dia bertanya kepada putrinya Sayyidatuna Aisyah binti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, hari apakah ini? Wahai ayahandaku, ini hari Senin." Apa ucapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? "Alangkah indahnya kalau pada hari ini aku menjumpai kekasihku Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Begitu dahsyat sekali kecintaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah. Di dunia sering menemani Rasulullah, bahkan ketika ia mengproklamirkan, menerangkan bahwa ia beriman kepada Nabi Muhammad, dipukul tubuhnya sampai bengkak-bengkak wajahnya, sampai pingsan beberapa hari. Dan ketika bangun dari pingsannya, yang ia tanyakan bukan istri dan keluarganya, melainkan yang ia tanyakan kaifa Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah. Sampai wafatnya pun ingin serasi dengan hari kewafatan Sayyidina Muhammad. Adakah seorang sahabat yang mencintai sedahsyat cintanya Sayyidina Abu Bakar? Tidak kita jumpai. Kalau kita mencintai tetangga kita yang susah, dalam keadaan sesulit apapun, kita tetap senang membantu mereka. Ketika kita melihat saudara-saudari kita yang terjebak dalam maksiat, bukan kita menghina mereka, bukan kita mengucilkan mereka, para penjina, para pejudi, para peminum khamr, melainkan kita rangkul dengan ucapan cinta. Ana ummah Sayyidina Muhammad, kami adalah umat Nabi Muhammad. Kamu tukang maksiat, kamu tukang zina, kamu tukang berjudi, ahlun nar. La wallah, tidak ada ahlun nar itu, melainkan ia yang mengucapkan kamu ahli neraka adalah ahli neraka. Karena Rasulullah adalah sebaik-baik nabi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima makarimal akhlaq, yang menyebarkan kasih sayang, yang menyebarkan kelembutan, agar dunia ini penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah sekali tuntunan budi pekerti Nabi Muhammad. Maka dari itu, ikatkan hati kita dengan ikatan yang baik, silaturahmi jasmaniyah wa ruhaniyah. Jangan sampai kita silaturahmi cuma badan saja, datang ke rumah saudara, saudara kita benci sama kita. Ketika kita sudah bermaaf-maafan, esok kita saling menghinakan satu dengan yang lainnya. Ini yang disindir Rasulullah, ya, la yadkhuluna al-jannah kata ar-rahim, tidak akan masuk ke surga seorang yang memutus tali silaturahmi. Ibadah sebanyak apapun, zikir sebanyak apapun, sedekah sebanyak apapun, pergi haji berkali-kali, namun memutus silaturahmi, tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita seperti itu, ya, benci sama orang jasmaninya sama rohaninya, na'udzubillah. Yang maksiat dia, yang kita hina keluarganya, 7 turunan kita hina, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Jangan kita hina saudara kita yang terjebak maksiat, jangan. Seperti beberapa bulan yang lalu di daerah Kabupaten Tangerang ada pembunuhan. Ada seorang wanita yang dibunuh memakai pacul. Mungkin kita mendengar berita itu, bahkan melihat di berita. Kita hina keluarganya, jangan. Sudah cukup instansi pemerintah dari kepolisian yang menghakiminya. Kita doakan jangan sampai anak kita seperti itu. Mengapa ia seperti itu, melakukan dosa, melakukan maksiat, bahkan pembunuhan? Karena tidak ada di dalamnya kecintaan kepada Nabi Muhammad. Ketika seorang merindui Nabi, ketika seorang mencintai Nabi, terbimbing dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ja'altuka dzikran min dzikri, kujadikan seorang yang bersalawat kepadamu wahai Nabi, sama halnya
ia berzikir menyebutku, itu tanda cintanya Allah kepada Nabi. Maka jalinlah persahabatan, jalinlah silaturahmi jasmani dan ruhani. Sepulang dari tempat ini, salinglah doa mendoakan satu dengan yang lainnya. Rindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sangat rindu pada kita. Pernahkah kita merindui Nabi? Tadi kita baca salawat, pernahkah mengalir air mata kita karena merindui Nabi? Beliau seorang yang sangat santun, sangat berkasih sayang. Ketika kita berada di hadapan Allah, Allah memandang kita dengan pandangan murka, namun Nabi Muhammad tetap sayang kepada umatnya. Allah beriman kepada Nabi, mencintai Nabi, mendapat syafaat Nabi Muhammad. Bahkan seorang yang sudah di surga pun mendapat syafaat Nabi agar mendapat derajat surga yang lebih tinggi lagi. Dan setelah Nabi mensyafaati ahlul jannah, mereka bisa mensyafaati ahli keluarganya. Setelah Nabi, para ulama-ulama saleh yang mensyafaati saudara-saudarinya, kerabatnya dan lain sebagainya. Maka jalinlah silaturahmi kepada orang-orang yang baik, yang mengajarkan kita cinta kepada Allah dan Rasulullah. Cintai ulama ussalihin, jalin hubungan silaturahmi kepada mereka. Jangan silaturahmi kepada ulama cuma ketika mau nyunatin, ketika mau ngawinin, cuma seperti itu saja. Cuma seperti itu silaturahminya, maka akan terputus sampai akhirnya. Masih bagus silaturahmi, tapi lebih bagus lagi tentunya kita inginkan. Kalau kita punya uang 100.000, alhamdulillah. Namun lebih banyak lagi, lebih bagus agar kita bisa mendermakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memuliakan perkumpulan kita ini, amin. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Semoga Masjid Nurul Jannah tetap bercahaya sampai ke surga, amin. Semua DKM masjid, ustaz kita, kiai kita, sesepuh kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan. Semoga penggagas acara ini, Saudara Fauzi, Saudara Yuda, Ustaz Lutfi, Ustaz Dudi, Ustaz Humaydi Abdillah dan seluruhnya yang hadir di tempat ini, semoga dalam cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Hadirkan hati kita agar ayah bunda kita di alam kuburnya Allah ampuni, agar ibu bapak kita di dalam kuburnya Allah berikan cahaya kasih sayang, amin. Tidak mendapat ajab Allah. Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah, kami bermunajat kepadamu di malam yang indah ini, di bulan Syawal ini. Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah, kami pendosa ini bermunajat, bersimpuh di langit-Mu yang cerah. Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah, kami hadirkan hati kami karena kami beriman kepadamu. Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah, pandanglah kami yang hadir di tempat ini. Jangan Kau pandang kami dengan tatapan murka-Mu, wahai Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Qawiyyu ya Matin, ya Aziz ya Ghaffar, fa kullu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Sebut nama Allah. Dosa apa yang membuat lidahmu berat menyebut nama Allah? Dan datang satu masa lidahmu tak mampu lagi bergetar menyebut nama Allah. Kau sudah dicabut ruhmu oleh malaikat Israil. Tubuhmu sudah tak mampu lagi bergerak, lisanmu sudah tak mampu lagi bergetar. Di saat itu diturunkan tubuhmu ke liang kuburmu, disingkap wajahmu dari kain kafanmu. Tak berguna lagi hartamu, tiadalah lagi ada jabatanmu. Akhir prestasimu adalah batu nisanmu. Mengapa berat lidahmu menyebut nama Allah? Seru nama Allah, sebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu bersabda riwayat Sahihul Bukhari, la takun mustaqah terjun kepada Allah, tidak akan terjadi bencana di alam bumi ini selagi masih banyak yang bergetar lisan menyebut nama Allah. Ya Allah, kami menyeru namamu yang patut diseru, kami menyeru namamu yang mulia dari seluruh nama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni lisan yang berat menyebut namamu, ampuni bibir yang berat menyebut namamu. Kau yang maha menyiksa segala hamba yang bermaksiat, terlalu banyak dosa sehingga lisan hamba berat menyebut namamu. Namun di malam ini wahai Allah, mudahkan lidah kami, mudahkan bibir kami untuk menyeru namamu. Ya Allah, 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 ya Allah. Ampuni dosa-dosa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inna Allah la yamil hatta tamillu. Rasul bersabda riwayat Imam Bukhari, Allah tak pernah bosan mengampuni dosa setiap hamba sampai hamba tersebut yang bosan memohon pengampunan Allah. Kami tidak pernah bosan bermaksiat kepadamu wahai Allah. Jangan buat kami bosan memohon pengampunan kepadamu. Ya Allah, ya Allah. Mata kami penuh dengan noda dosa sehingga berat memandang Al-Quran. Lidah kami begitu banyak dosa sehingga berat berzikir menyebut namamu. Hati kami berat akan dosa sehingga selalu menyimpan maksiat ketimbang menyimpan namamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa ibu bapa kami di alam kuburnya wahai Allah. Jangan kau siksa mereka di alam kuburnya berkat segala dosa kesalahan kami. Ya Allah, jangan kau siksa ibu bapa kami di alam kuburnya karena dosa kesalahan kami. Kami jarang memimpikan mereka wahai Allah karena terlalu sibuk akan dunia. Namun malam hari ini angkat derajat mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Beri kesehatan ibu bapa kami yang sedang sakit. Beri kesembuhan kepada ibu bapa kami wahai Allah. Yang sakit jasmaninya berikan kesembuhan, yang sakit rohaninya berikan hidayah agar takwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami bermunajat di pintu gerbang maghfirahmu, kami bermunajat di pintu gerbang ampunanmu. Di langitmu yang cerah ini kami memohon ampunanmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maafkan kami yang jarang berzikir menyebut namamu. Maafkan kesalahan kami zahir dan batin. Kuatkan ikatan silaturahmi kepada teman sahabat kami yang mengenalkan cinta kepadamu, yang mengenalkan cinta kepada nabimu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jumpa di kepada Rasulullah. Mudahkan mata kami memandang Sayyidina Muhammad. Beliau adalah Nabi kami, beliau adalah teladan kami, beliau adalah utusan yang kau amat kasihi. Ya Allah, mudahkan kami memandang Nabi, mudahkan kami bermimpi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebut nama Allah dari bibir dan lisanmu.
sebut nama Allah dari hati dan lidahmu, kau diberikan kesejukan malam hari ini, kau diberikan kekhusyuan, adalah bukti Allah menerima salawat dan zikirmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, wahai Allah. Mudahkan kami memandang Rasulullah. Siapa yang memberikan syafaat kepada manusia pendosa kecuali Rasulullah? Berikan kemudahan urusan dunia dan akhirat kami. Mudahkan segala urusan hutang piutang kami, wahai Allah. Beri keberkahan Masjid Nurul Jannah sehingga bercahaya dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sering kami menangisi perihal dunia, namun jarang kami menangisi perihal akhirah. Akhirah abadi namun dunia sementara. Mudahkan kami mengingatmu dalam takwa. Ya Allah, 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 istajib doana ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, hajat zahir dan hajat batin kami wahai Allah, harapan yang terlihat maupun yang tak terlihat wahai Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kumpulkan dunia dan akhirah kami bersama Rasulullah. Berikan hidayah saudara-saudari kami yang terjebak perjudian, yang terjebak narkotika, yang terjebak perzinahan. Mereka umat Nabi Muhammad, mereka umat Rasulullah. Kami mengakui apabila Nabi hidup sampai saat ini pasti beliau menangisi keadaan umatnya yang banyak bermaksiat kepadamu wahai Allah. Ya Allah, beri mereka hidayah ya Rahman ya Rahim. Mereka saudara-saudari kami, bimbing mereka dengan cahaya hidayahmu ya Allah. Kami hanya meminta kepadamu, tak ada yang mampu mengabulkan harapan kami kecuali-Mu wahai Allah. Ya Allah, 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 ya Rahman ya Rahim, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Allah, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Allah, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Allah, ya Ghaffar ya Latif, ya Allah, ya Ghaffar ya Latif. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi liman katsira wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad utusan Allah. Alaiha nahya, semoga di saat hidup kita selalu berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak-anak kita terbimbing ke majlis ilmu dan masjid, berkat kita senantiasa mendoakan mereka dengan selalu berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaihanamud, dan ketika kita wafat semoga lisan kita dipermudah oleh Allah mengucap la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah berakhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Walihan nub'athu, dan ketika kita dibangkitkan dari liang kubur kita, semoga kita dibariskan, dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah minal aminin. Semoga kita aman dari pedihnya ajab dunia dan ajab akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya ingatkan, ketika kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengapa tangan seperti ini? Ya, saya alumni Makkah dan Madinah. Kalau melihat nenek-nenek di Makkah tuh, orang Makkah dan orang Madinah, mereka kalau sakit, menahan sakitnya pasti mengacungkan tangan seperti ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengapa seperti ini? Kita tidak tahu, karena ngaji kita sampai beberapa kitab saja. Namun kalau kita khatamkan kitab Sahih Al-Imam Bukhari, ada hadis Nabi yang bertuliskan lahi asyaddu ala syaitan kal hadid. Telunjuk ini, ya, telunjuk ini lebih dahsyat ditakuti oleh syaitan daripada al-hadid, baja neraka jahannam. Mengapa? Ketika seorang wafat mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, man akhirul kalam la ilaha illallah yadkhulul jannah. Seorang yang akhir kehidupannya ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka Sayyidina Utsman bin Affan banyak menangis ketika dibicarakan tentang perihal kubur, bukan perihal siksa. Banyak menangis. Kenapa? Karena seorang yang meninggal dunia, apabila masuk ke lubang kubur itu imma rawdatun min riyadil jannah atau imma hufatun min hufarin niran. Terkadang kubur itu menjadi taman surga atau lubang dari lubang neraka jahanam. Kalau kita selama di dunia, kalau sakit lah, ya makanya kalau tahiyat itu, ya, mengacungkan telunjuk kita. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan banyak pikir yang aneh-aneh, ya. Banyak pikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah husnul khatimah. Insyaallah pulang dari tempat ini yang punya masalah, Allah jauhkan dari masalah. Yang punya banyak hutang, semoga Allah berkahi rezekinya sehingga lunas hutang Masjid Nurul Jannah. Yang punya hutang katanya sampai puluhan juta, insyaallah Allah mudahkan tahun ini lunas. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Kita aminkan dengan ikhlas. Insyaallah Allah akan menurunkan bala tentara malaikat sehingga menggerakkan donatur-donatur untuk membayarkan hutang Masjid Nurul Jannah. Amin. Saya mohon maaf, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada